Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berbahagia dimanapun kita berada. Menanggapi berbagai chat, pertanyaan yang masuk tentang detail UAS filsafat ya. Jadi Bapak buatkan saja template-nya dan sekaligus untuk penjelasan teknisnya ya, biar teman-teman nanti formatnya nggak beda-beda. Kemudian teman-teman tahu flows of writing-nya atau alur tulisannya seperti apa ya. Nah, sebelumnya Bapak minta maaf ya, jadi teman-teman harus mendengarkan eh, apa namanya suara Bapak ini yang tidak terlalu enak di telinga ya, nggak terlalu nyaman masuknya di telinga, tapi oke lah, kita fokus saja ke substansinya. Eh, jadi ini template yang teman-teman nanti pakai buat UAS ya, jadi teman-teman bisa lihat teknisnya seperti apa. Ada jumlah katanya. Sebentar kita akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dulu dari topiknya ya. Jadi untuk topik yang teman-teman mau angkat ya, atau nanti mau dirincikan ke judul, itu bisa eh, topik yang berada di fenomena sosial politik di sekitar kita. Jadi fenomena sosial politik bisa dilihat misalkan di level pedesaan ya, kalau teman-teman tinggal di desa atau level urban, kalau teman-teman tinggal di perkotaan. Nah, bisa juga yang kita ambil nasional skopnya, atau kemudian kita ambil yang regional, kawasan, atau yang internasional ya, yang mendunia seperti itu. Bisa. Jadi misalkan teman-teman tinggal di daerah pedesaan, kemudian teman-teman mau melihat bagaimana relasi masyarakat di pedesaan ya, secara empirisme atau semua aliran filsafat yang kita pelajari di apa namanya di perkuliahan ya. Jadi ruang lingkupnya jangan keluar dari materi yang kita udah pelajari. Soalnya kalau kita ngambil point of view-nya dari aliran filsafat yang kita belum pelajari kan itu kan artinya tidak konteks ya. Jadi kita buat kontekstual aja sesuai yang kita pelajarin. Jadi balik lagi misalkan teman-teman mau lihat di pedesaan bagaimana masyarakat ya, bisa relasi antara masyarakat dengan masyarakat, individu dengan individu, atau masyarakat dengan pemerintah desa, bisa seperti itu. Ya, atau masa teman-teman tinggal di daerah urban, anggaplah di Jakarta gitu kan. Eh, Teman-teman ajuin sesuatu yang teman-teman meresahkan teman-teman ya, yang teman-teman belum tulis seperti itu bisa ya. Misalkan mengapa orang Jakarta sangat orang-orang yang ada di Jakarta itu sangat susah berkomunikasi secara langsung ya, terlalu banyak insecure bla bla bla, itu bisa teman-teman angkat seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau lihat yang nasionalnya, bisa juga teman-teman misalkan mau lihat pemilu ya, pemilihan umum, atau politik identitas gitu. Kemarin pada saat Ahok seperti itu ya, itu kan politik identitas yang ada di Jakarta tapi dia menyebar ke Indonesia seperti itu ya, bisa. Kalau internasionalnya juga bisa ya. Misalkan kenapa muncul ASEAN Hate, atau pasca pandemi, atau ketika pandemi, atau eh, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak banget. Jadi topik fenomena sosial politik ini cukup lebar teman-teman ya. Jadi kita bisa eh, tidak kehabisan ide lah ya untuk mencari yang mana sih yang saya mau tulis ya. Jadi pokoknya teman-teman, menurut teman-teman menarik dan membuat teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut dan mengemukakan idenya lebih lanjut. Exercise ide. Nah, oke. Jadi ini secara teknis nanti teman-teman ganti judulnya apa gitu kan. Ini fontnya 14, teman-teman nggak usah rubah. Kemudian diisi nama, NIM, nomor presensi, dan kelasnya ya. Misalkan Fildaslog A, HI A gitu kan. Atau Fildaslog eh, Komunikasi B seperti itu. Nah, di sini ada part-part paper ini ya, yang kemudian ada jumlah katanya ya. Karena kan ini 1.500 ya, kita punya standar minimum.
Jadi teman-teman yang maksudnya ini 25% latar belakang, jadi katanya itu dia minimal 375 kata. Jadi teman-teman nanti kumpulkan UAS ini dalam format Microsoft Word ya. Jadi nanti Bapak hitung latar belakangnya berapa kata gitu kan. Jadi minimalnya ini 375 kata di latar belakang, kemudian di metode 15% atau 225 kata, kemudian pembahasan 55% atau 825 kata, standar minimal ya, kesimpulan 5% atau 75 kata, standar minimal. Jadi kalau teman-teman tidak memenuhi standar minimalnya ya, misalkan let's say hanya latar belakang 300 kata, berarti papernya itu tidak memenuhi batas minimum eh, requirement ya, atau batas minimum prasyarat yang dipersyaratkan. Jadi eh, alurnya nanti Bapak periksa itu secara teknikal dulu ya, secara teknis memenuhi nggak syarat minimumnya nih. Kalau syarat minimumnya memenuhi, baru kemudian Bapak beralih ke substansi ya, substansi papernya. Jadi masalah teknis dulu, baru masalah substansi. Nah, gimana kalau secara teknis itu tidak memenuhi syarat minimumnya? Berarti nilainya itu akan rendah rendah juga ya, karena mengarah ke substansi akan jadi lebih nggak terlalu menguat seperti itu karena secara teknis saja tidak apa namanya tidak memenuhi syarat minimum. Nah, kemudian jadi kalau misalkan teman-teman bilang apakah bisa saya lebih dari 375 kata? Itu bisa ya, karena kan ini syarat minimumnya. Jadi kalau dia lebih dari 375 kata itu bisa banget ya. Ini standar bawah, kalau teman-teman mau lampaui lebih bagus lagi. Gitu ya. Kemudian syarat minimumnya untuk daftar pustaka teman-teman harus perhatiin ini minimal 3 jurnal atau buku. Ya, ini minimal banget ya. Jurnalnya bisa 2 jurnal satu buku, bisa 2 buku satu jurnal, bisa ketiga-tiganya jurnal, bisa ketiga-tiganya buku. Pokoknya jumlahnya 3, sedikit banget ya teman-teman. Jadi yang website-website nggak dihitung ya. Jadi syarat wajib seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke eh, substansinya ya. Di latar belakang seperti apa sih dan secara uh, pembagian paragraf-paragrafnya itu. Nah, kalau di latar belakang misalkan teman-teman ingin membahas atau ingin mengkritik sesuatu yang teman-teman resah ya atau gundah gitu kan, tidak tidak bisa dituliskan di mata kuliah lain, teman-teman tuliskan di sini ya, sepanjang dia apa namanya fenomena sosial ya. Yang pernah juga Bapak contohkan di kelas itu sangat bisa ya, bisa di apa namanya ditulis seperti itu. Jadi yang pertama latar belakang. Misalkan teman-teman mau membahas sistem pendidikan SMA di Indonesia ya, Anda ingin mengkritik itu, berarti hal-hal yang umum dulu yang teman-teman tulis di paragraf-paragraf awal, gitu kan? Misalkan sistem pendidikan di Indonesia itu seperti apa sih, ya? Jadi misalkan TK-nya seperti apa gitu kan atau ada TK, ada SD gitu kan, ada SMP, SMA, ada kuliah gitu. Jadi hal-hal yang basic dulu, yang umum banget. Kemudian dukungan data atas latar belakang. Jadi eh, misalkan teman-teman bilang tadi udah ada SD, SMP, SMA, teman-teman bisa cari jumlah pelajar kita di Indonesia ini berapa sih ya, berapa jumlahnya ya. Misalkan anak SD, SMP, SMA itu berapa jumlahnya. Kemudian yang lulus SMA itu berapa jumlahnya, tetapi yang eh, jadi mahasiswa itu berapa jumlahnya. Nanti kan ada selisihnya ya. Kita lihat tidak semua anak SMA yang lulus kan jadi mahasiswa seperti itu. Jadi hal-hal yang umum dulu. Kemudian hal yang spesifik baru masuk ke paragraf yang mulai menikung atau mulai apa istilahnya ya, mulai menukik ya, mulai menukik ke hal yang spesifik yang Anda bahas. Jadi misalkan tadi fenomena eh, di tingkatan level SMA ya. Jadi di sini hal yang spesifik Anda bahas itu misalkan di SMA itu ada apa aja sih? Ada organisasi siswa gitu kan, OSIS, ada ROHIS, ada macam-macam gitu kan yang ada di SMA. Kemudian mata pelajarannya itu
dibagi jurusan-jurusan, berapa mata pelajaran, bla 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 itu kan. Tapi jangan dikritik dulu di situ teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mengkritiknya jangan dikritik dulu. Kan ini hanya latar belakang menuju topik atau pertanyaan penelitian yang kita angkat. Nah, nanti di paragraf akhirnya atau di kalimat-kalimat akhir kita pakai induksi ya. Jadi dari umum ke spesifik. Nanti di pertanyaan di paragraf akhirnya itu akan ada pertanyaan yang spesifik. Satu aja ya. Jadi ditutup dengan satu pertanyaan penelitian. Jadi paragraf paling akhir ataupun kalimat-kalimat yang akhir ya, itu berisi satu pertanyaan penelitian. Misalkan ditulis oleh karena itu berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka penulis mengajukan mengajukan pertanyaan penelitian yakni apa-apa-apa gitu kan. Jangan dijawab. Jadi cuma ditutup dengan tanda tanya. Jadi setiap pertanyaan kan ditutup dengan tanda tanya ya, bukan titik. Seperti itu. Kemudian metode 15% atau setara 225 kata minimum itu sudut pandang filsafat dan dasar logika yang Anda gunakan ya. Jadi kalau misalkan Anda memakai tadi misalkan empirisme ya. Jadi sistem pendidikan dilihat dari sudut pandang empirisme. Jadi teman-teman bisa menjelaskan empirisme itu secara singkat seperti apa sih? Empirisme adalah bla 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 kan sudah dipelajarin kan. Kemudian teman-teman tidak perlu menggunakan satu filsuf ya, nanti teman-teman pusing karena harus membaca buku aslinya kan jadi ribet. Hanya kita ambil saja asumsi-asumsi pokoknya ya, atau hal-hal pokok yang kemudian yang kita bisa gunakan nanti untuk melihat masalah yang kita bahas seperti itu. Jadi empirisme adalah kemudian apa asumsi-asumsi pokok dalam empirisme itu misalkan apa sangat bergantung pada pengalaman seperti itu ya pengetahuan di generate atau dihasilkan dari pengalaman dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman mau masuk ke filsafat yang analitik dan hanya memakai dasar logika ya, itu bisa juga ya. Jadi misalkan dilihat dari logika tertatanya aja. Jadi logika tertata, misalkan induksi ya yang ada di yang yang Anda mau bahas seperti itu. Jadi kan induksi kita udah pelajari eh, di logika itu. Nah, kemudian pembahasan itu 55% ya, dia harus 50% lebih ya, 55% di sini kita syaratkan atau 825 kata itu kita buatkan kalau misalkan teman-teman rasa ini kalau di pembahasan itu satu kali mengalir aja ke bawah tulisan itu jadi tidak terorganisasi dengan baik ya, tidak teratur, teman-teman bisa buat sub pembahasannya. Jadi pembahasan kan ini heading heading ya atau headnya. Nah kita bisa buat sub sub headnya atau sub pembahasannya. Misalkan tadi pembahasan judulnya itu sistem pendidikan Indonesia di level SMA gitu kan. Jadi sub pembahasannya misalkan di sini karena kan sudah spesifik ya di SMA itu levelnya level analisisnya. Jadi kita buat di sini misalkan sub pembahasan eh, mata pelajaran yang ada di SMA. Nah, kemudian sub pembahasan itu ya kita kasih italik ya, kita bold, kemudian kita bahas di bawahnya. Kemudian teman-teman misalkan mengkritik lewat point of view dari empirisme gitu. Jadi menurut pengalaman teman-teman itu seperti apa sih? Jadi yang baik itu seperti apa? Bisa gitu, kayak gitu. Habis itu sub pembahasan dua, teman-teman bisa buat lagi, misalkan organisasi siswa di level SMA. Anda jelasin dulu OSIS, bla bla bla. Kemudian kan tadi cuma disebutkan yang di atas ya, pembahasan. Jadi Anda bisa jelaskan atau kemudian Anda kritik ya, OSIS itu sebaiknya seperti ini, bla bla bla, seperti itu. Jadi ada dua sub pembahasan bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa nggak perlu pakai sub pembahasan, ya nggak apa-apa. Karena ini kan namanya bisa ya. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau
langsung aja mengalir ke bawah. Yang penting dia punya alur berpikir ya, dan ada alur tulisan, flow of writingnya ada. Kita mulai dari mana, startnya, kita tengahnya di mana, akhirnya di mana, seperti itu. Nah, kemudian bahaslah hal-hal mendasar terlebih dahulu, kemudian yang spesifik. Jadi jangan mendasar yang balik lagi ke terlalu umum ya. Maksudnya dasar, misalkan tadi mata pelajaran di SMA, berarti hal mendasarnya teman-teman bilang ini ada penjurusan ini, mata pelajarannya ini, dan sebagainya. Dan kemudian spesifik pada argumen yang Anda buat seperti itu. Bahwa misalkan apa semestinya atau sebaiknya ya, sebaiknya mata pelajaran di SMA itu tidak perlu terlalu banyak. Tetap harus menggali potensi siswa bla bla bla. Kalau misalnya teman-teman mau kritik seperti itu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lebih kuat ya, jadi kita sokong pembahasan kita itu dengan data-data relevan. Bisa grafik, bisa statistik, bisa pendapat ya, bisa gambar. Jadi misalkan kita pasang argumen atau kita pasang premis-premis, jadi premis-premis kan datanya ini ya. Misalkan kita kutip, menurut Kak Seto, yang jadi kenapa Kak Seto ya, eh, jadi cari cari yang expert yang lain. Kalau Kak Seto kan yang anak ya, jadi cari yang lain yang bisa ngomong masalah, punya kompetensi bahas permasalahan yang ada di level SMA seperti itu. Atau kalau Anda mau kutip grafik ya atau statistik, jadi misalkan ini anak SMA itu tingkat stresnya itu dengan mata pelajaran banyak itu ternyata ada surveinya itu jadi stres siswanya ya, pakai grafik atau statistik bisa ya, pokoknya sertakan sumbernya ya. Kemudian kalau teman-teman habis pasang data ya, teman-teman komentari data yang disajikan kayak gitu ya, misalkan grafik, teman-teman komentari dikit lah ya, satu paragraf tentang grafik itu. Nah, yang paling penting adalah kita mengexercise pemikiran kita ya. Jadi mohon jangan menggunakan jasa joki tugas ya, atau apa itu kalau di Instagram skip nugas gitu kan. Jangan pakai itu ya. Kalau didapat itu teman-teman panjang belakangnya teman-teman ya. Jadi bukan hanya, jadi mata kuliah ini tuh bisa error ya, langsung error kalau teman-teman dikerjakan di joki, dan kemudian bisa juga naik ke fakultas ketika Anda teman-teman kedapatan dan itu satu semester semua mata kuliahnya error. Jadi Bapak ingatkan jangan ya, yang penting kita jujur ya. Kalau misalkan nggak terlalu bagus tulisan kita ya nggak apa-apa, kan baru belajar semester 1 juga kan. Jadi wajar aja salah gitu, keliru gitu kan. Nggak apa-apa, nggak harus langsung perfect, santai aja. Jadi nulis aja ide-idenya apa sih yang teman-teman pikiran nih. Kami tuh mau baca pikiran teman-teman ya, ide-idenya gitu. Jadi kami menghargai ide-ide yang ada pada kepala teman-teman. Yang mungkin bagi orang lain itu nggak direken lah, nggak di apa. Kami tuh sangat menghargai itu. Jadi mohon ditulis berdasarkan teman-teman buah pikirnya. Gitu kan. Oke, sekarang kesimpulan. Kesimpulan itu adalah sorry, jawaban akhir atas pertanyaan yang Anda ajukan. Jadi jawaban akhir atas pertanyaan penelitian yang Anda ajukan. Jadi berupa simpulan. Jadi pastikan argumen tersebut terdapat premis-premis ya, data yang mendukung kesimpulan Anda. Jadi satu kesimpulan utamanya apa? Jadi kembangkan premis-premis sesuai pembahasan yang Anda lakukan. Jadi jangan kembangkan premis yang kemudian Anda nggak bahas di atas ya. Jadi harus dibahas di sini. Nah, kalau nggak dibagi kata begini teman-teman ya, biasanya mahasiswa nulis itu pembahasannya dikit langsung kesimpulan ya. Jadi latar belakangnya banyak, metodenya banyak ya. Habis itu pembahasannya dikit langsung kesimpulan. Jadi itu kayak eh, menyalahi sebenarnya paper ilmiah. Paper ilmiah itu banyak yang di pembahasan ya. Oke, seperti itu daftar pustaka udah jelasin tadi. Jadi teman-teman sisa ganti-ganti ini, sisa eh, hapus yang tidak perlu, seperti itu ya. Nanti format dikumpulkan Word itu sesuai dengan jadwalnya. Nanti Bapak apa buka di Google Classroom ya. Tanggal berapa itu deadline-nya, tanggal berapa deadline. Yang pasti itu jadwal UAS kan baru setelah tanggal 5 Desember ya. Jadi berarti pengumpulannya nanti itu setelah tanggal 5 Desember seperti itu. Ya, mungkin itu aja.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau suaranya nggak nyaman di telinga ya, karena kan bukan announcer ya, bukan MC juga ya, jadi pekerjaannya kan dosen seperti itu. Jadi bukan profesional di Master of Ceremony. Mungkin teman-teman lebih jago lah kalau podcast dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.